Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manalanandita, NIM 21101111016 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran teknologi informasi. Yang pertama itu ada fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi karena sifatnya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah film infrastruktur. Selanjutnya, itu ada fungsi monitoring, bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi di unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadi interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan. Yang ketiga itu ada fungsi planning, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang terakhir itu ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam film infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Selanjutnya, peran teknologi informasi di bidang kesehatan yang pertama itu di bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dunia, administrasi sangat membantu dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sangat sulit untuk memeriksa banyak data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Yang kedua, itu ada bidang administrasi. Maaf, tadi ada kendala. Saya lanjutkan. Yang kedua, itu ada mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer, DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi, karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Yang ketiga, itu di bidang farmasi. Dalam bidang obat-obatan, komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi. Misalnya, untuk merekod resep dan dosis serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Yang keempat itu ada memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak. Data-data personal pasien yang dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter maupun
perawat dapat melihat rekaman hasil periksa, keluhan dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh si pasien, tanggal kedatangan pasien terakhir kali berobat, record resep yang pernah diberikan, dan masih banyak lagi. Peran teknologi informasi di bidang rumah sakit itu yang pertama adalah memudahkan kita dalam mengakses data. Yang kedua, dapat mengecek data yang dibutuhkan secara real time. Yang ketiga, kecepatan dalam komunikasi antar petugas kesehatan. Yang keempat, memudahkan dalam pengelolaan data. Yang kelima, komputerasi pelayanan konsultasi dokter. Selanjutnya, itu ada peran teknologi untuk administrasi rumah sakit. Penggunaan teknologi informasi terus dikembangkan oleh AHRQ, diantaranya adalah terwujudnya suatu teknologi untuk menyediakan informasi klinis yang mendukung patient safety, CLIPS, RFA, atau Clinical Informatics to promote patient safety research solicitation, yang fokus pada penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan medical error dan meningkatkan patient safety. Penggunaan teknologi informasi juga diterapkan di berbagai belahan negara lain seperti di Inggris. Pada salah satu studi yang dilakukan di Inggris ditemukan bahwa rumah sakit yang menggunakan sistem elektronik health record dan electronic medical record memiliki tingkat angka mortalitas yang rendah dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menggunakan sistem tersebut. EHR sendiri diyakini dapat membantu mengurangi kesalahan penginputan, peresepan, dan menyediakan akses untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam alur kerja serta memberikan kewaspadaan terhadap terjadinya medication error. Selanjutnya, itu ada kehadiran teknologi informasi di internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Internet terhubung dengan menggunakan paket protokol internet. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Misalnya, kita bisa kirim data atau surat dengan berbagai pihak di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas elektronik mail, atau bisa disebut email. Selain fasilitas email, internet juga menyediakan fasilitas untuk ngobrol yang dalam internet disebut chatting. Kemampuan internet lainnya adalah Usenet, yaitu forum yang disediakan bagi pengguna internet untuk berbagai informasi dan pemikiran mengenai suatu topik melalui buletin elektronik. Dengan menggunakan forum ini, pengguna dapat mengirim pesan mengenai topik bersangkutan dan menerima tanggapan dari pihak lain. Selanjutnya itu ada revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Kemudian, menurut Claytendall, DKK 2015, pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri, di mana seluruh entitas
tasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Selanjutnya itu ada revolusi industri di bidang kesehatan dan rumah sakit. Bidang kesehatan sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Berbagai inovasi-inovasi di bidang kesehatan berbasis teknologi terus dikembangkan. Pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Pelayanan kesehatan berbasis online atau internet dari tingkat puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melalui Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang strategi kesehatan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan strategi kesehatan nasional untuk menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi profesi atau masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kesehatan. Permenkes tersebut sebagai acuan pengembangan sistem kesehatan untuk menjadi bagian dari pelaku revolusi industri 4.0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, kata maupun perbuatan. Akhir presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.